aku jadi kayak orang terpencil. Aku sampai bilang sama anakku, iya, semua temenmu akan menganggap kamu aneh karena kamu nggak punya sosmed, karena kamu nggak main gadget, karena kamu nggak main Roblox. But I don't care. Aku bilang gitu. Karena sekarang gadget sosmed itu seperti senjata yang sangat powerful. Kalau kamu It nggak, is. ya kan? Kalau kamu belum punya kebijaksanaan yang aku rasa cukup untuk kamu mulai punya gadget sendiri, kamu bikin accountmu, kamu manage accountmu sendiri, nggak akan aku kasih. Aku bilang gitu. Dan itu kapan? I don't know, maybe 16, 18 years, 20, I don't know. Let's see. Gimana? Ya. Ini bisa jadi another topic buat tongkrongan anak tempe nih sebetulnya. Apa namanya? Ada buku yang ditulis sama presidennya Microsoft ya, Brad Smith, judulnya Tools and Weapons. Jadi beliau melihat dari sudut pandang orang dalam gitu kan, yang menciptakan teknologi ini gitu. Jadi beliau melihat dua sisi mata pisau itu ya. Jadi emang ya di satu sisi teknologi kan tergantung siapa yang pakai, bisa jadi tools, bisa jadi weapons gitu kan. Ya, kita berada di era yang sangat menarik sih sekarang. Jadi di masa anakku yang sekarang dia menginjak usia 13 tahun, itu adalah satu percakapan yang aku terus-terusan banget ya. Iya, tough banget dan itu berulang. Gitu maksudnya nggak cuma selesai di satu kali pembicaraan. Nanti akan ada lagi another things, which is sebenarnya semuanya mengunjuk ke situ gitu. Everyone have their phone, why not I gitu. Karena secara tidak langsung kalau dengar ceritanya Linda tadi, kayak misalnya MPLS kemudian dari sekolah menganjurkan untuk bikin video kayak self introduction, aku sekolah di sini loh dan lain-lain seperti itu, terus diupload ke sosmed. Ketika dari sisi pihak keluarga atau orang tua menyampaikan ke sekolah bahwa aku keberatan loh kalau kayak begini, karena itu kan benar ada satu poin yang personal information itu tadi, privacy itu tadi yang akhirnya kan jadi ke disclose ke publik gitu kan. Di situ kan sebenarnya masih ada potensi resiko juga ya kalau itu di disclose, terutama untuk anak-anak di bawah usia dewasa itu tadi. Nah, begitu respon dari pihak sekolah, ya nggak apa-apa kalau nggak berkenan nggak usah ya nggak apa-apa. Itu sebenarnya kalau menurutku itu salah satu bentuk secara tidak langsung itu nanti akan menciptakan diskriminasi nggak sih? Sehingga anak yang nggak upload kan jadi merasa nggak inklusif, nggak kayak teman-teman yang jadi aneh sendiri. Nah, ini yang kadang ini tadi gue bilang ada hal-hal bullying yang itu tadi loh, yang nyaru, yang nyamar, yang nggak kelihatan, tapi sebenarnya ini akhirnya membuat diskriminasi itu tadi yang kalau di peraturannya sih dibilang itu bagian dari bullying gitu kan. Iya benar itu benar banget sih, benar banget. Dan anakku tuh ya itu kayaknya for every parents better you check lah sebenarnya sudah seberapa jauh anak Anda melihat dunia gitu. Karena laki nih, anakku tuh orangnya masih merasa safe, polos dan safe untuk cerita apapun ke aku. Jadi kalau dia menemukan hal yang temennya kok cerita film yang itu harusnya bukannya 18 plus mom gitu, itu dia tanya ke aku. Dan anak-anak itu sekarang dengan teknologi yang seperti ini, anak-anak itu sangat dengan layar yang begini doang, di baliknya ini tuh macam-macam bisa terjadi. Macam-macam bisa terjadi. Anak kita bisa dibully dari situ, atau anak kita bisa jadi pembuli secara nggak sadar dari situ. Anak kita bisa terkontaminasi dengan tontonan yang kekerasan, another thing yang akhirnya membentuk pola pikir mereka. Nah itu yang sangat berbahaya sih menurutku. Dan bahasa juga sih, aku tuh suka gemes banget sama orang di sosial media tuh. Kenapa ya mereka tuh satu ngetik tuh bisa segampang-gampang itu. Coba kalau kita ketemu sama orangnya langsung, emang kita segampang itu
ngatain Ngomong. orang goblok gitu kan. Enggak kan, gitu nggak berani Hmm. gitu loh. Tapi karena di sosial media nggak ketemu orangnya tuh gampang banget keluar kata-kata kasar tuh yang seharusnya ketika ketemu face to face mereka nggak berani juga ngomongnya. Tapi karena mereka hiding behind the screen gitu kan, nggak ketemu langsung, terus ngerasa kayak oh Aman aja. I can do anything gitu kan to others gitu tanpa ada norma lagi gitu kan. Jadi apa yang biasanya berlaku norma sosial berlaku di masyarakat ketika dipindahkan ke dunia sosial media, norma-norma itu tuh kayak menurut Blur. aku iya jadi blur dan kehilangan sensitivitasnya gitu loh. Kayak bahasa macam apa sih kayak gitu dipertontonkan gitu. Bahkan sesimpel kayak mungkin bisa dipakai kayak anjir gitu kan. Itu menurutku tuh jelek loh Iya. kalau Tahu ketika artinya. kita sebel banget sama teman kita ngerumpi gitu langsung gitu nggak apa-apa tapi kan nggak ada recordnya gitu dan itu digunakan ketika emang kita sudah sebel banget gitu tapi ketika sedikit-sedikit dipakai dalam postingan sosial media menurutku aku tuh kayak sebagai bangsa tuh kita mengalami degradasi moral gitu. Tapi itu not happen in social media juga nggak sih, Mbak? I mean, kalau aku nggak tahu ya, aku kalau ngelihat sekarang ya, kalau dulu kita itu dimarahin norma-norma sekarang ya, norma antara murid sama guru aja, atau orang tua sama guru ya, ambil contoh murid sama guru. Dulu tuh kita sama guru kita tuh kayak, ya Pak, kayak nggak berani Santun loh gitu kita, ya. Kita iya, nakal di nggak sekolah berani loh dihukum kita sama ngomong. ya dihukum sama guru di sekolah pulang cerita ke orang tua yang ada malah Makin ditambahin dimarahin. hukumannya kan. Benar, gitu loh. Aku tuh sampai kadang aku berpikir gitu, ini tuh karena apa ya? Jadi udah degradasi normanya ada di kehidupan nyata, di sosmed makin lagi gitu Lebih kan. parah lagi gitu. Iya, gitu. Aku tuh sampai aku tuh kan berapa kali kalau di Indonesia kan udah banyak ya mulai kasus yang guru dilaporkan gitu kan. Ini tuh sebenarnya problemnya tuh di mana sih gitu kan. Orang tua yang terlalu membela anaknya, anak yang manipulatif sama orang tua, atau guru yang memang kekerasan gitu. Kayak sebenarnya ini apa Semuanya sih? Jelas sih. ya. Iya kan? Kayak Semuanya. ayolah cari rootnya itu apa, kembali lagi ya rootnya adabnya masing-masing nggak sih gitu kan. Ya, Betul. rootnya adalah itu balik ke quotes-nya si film apa Teach You a Lesson itu ya. Adults will act as adults gitu. Jadi ketika para adults ini tidak bersikap selayaknya adults ya sudah gitu. Gurunya menormalisasi apa namanya hal-hal yang tidak seharusnya dinormalisasi gitu kan. Orang tuanya juga mungkin menganggap itu hal yang normal gitu. Misalkan gurunya mau menghukum secara keras, orang tuanya, orang saya aja nggak gitu kok ke anak saya gitu kan. Bisa aja begitu gitu. Atau orang tuanya udah strict tapi gurunya kayak tadi kasusnya Arlinda, orang tuanya udah strict, gurunya malah ya udah silakan gitu, pakai-pakai aja gitu kan. Jadi ada value yang tidak selaras antara adults ini gitu kan, termasuk negara juga gitu kan. Jadi akhirnya ada apa namanya anak kecil ini bingung gitu loh karena adults-nya punya arah yang berbeda-beda gitu kan. Dan kalau mau ditarik sampai kita ekstrapolasi ke tingkat negara gitu ya, pemerintah sendiri pun juga menurut aku tidak memberikan fokus yang apa sih cukup signifikan terhadap pendidikan gitu loh, peningkatan kualitas generasi muda gitu melalui pendidikan gitu kan. Ya terima kasih MBG itu menurut aku program yang bagus ketika dijalankan dengan tepat gitu kan. Ada memang anak-anak yang perlu dibantu gitu. Tapi ya itu lagi, balik lagi kan, selalu idealismenya bagus. Kayak di Indonesia ada peraturan tentang ini tuh sudah ada gitu, Permendikbud Riset nomor 46 tahun 2023 tentang ini aturan resmi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan itu. Jadi ini sudah ada sebetulnya, iya dan ada, iya dan dalam apa namanya dalam peraturannya itu, ini memang sekolah itu kayak diharuskan punya satuan tugas yang memang kerjanya khusus untuk mengawasi itu gitu. Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan gitu. Jadi sebetulnya secara idealisme gitu kan, hitam di atas putih, idealismenya bagus gitu. Tapi ketika
pelaksanaannya ya, Pelaksanaan. kalau yang aku baca-baca sih 93% sekolah sudah punya tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini, tim apa TPPK gitu kan. Tim TPPK ini udah ada di 93% sekolah di Indonesia gitu. Tapi ya aku nggak tahu ya efektivitasnya gimana gitu, karena aku kan nggak punya anak, nggak terlalu update juga dengan dunia apa pendidikan sekarang gitu yang di kehidupan nyatanya gitu. Dan ini juga apa ya, ada gitu di sini. Ini secara perlindungan terhadap apa lingkungan sekolahnya sendiri ya, supaya environment-nya itu sehat gitu. Dan itu kan mencakup peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, guru gitu kan, orang tua, wali murid, terus komite sekolah gitu kalau ada yayasannya gitu, dan masyarakat secara umum gitu. Let's say sekolahnya ada di lingkungan yang mungkin kurang baik gitu kan, kayak ya di some areas mungkin red light district gitu kan, ada sekolah which is important juga, tetap mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, tapi lingkungannya setiap hari mereka terpapar dengan hal-hal itu gitu. Nah, itu juga masyarakat punya peran di dalam situ gitu. Nah, ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, ketika kita ngomongin soal tenaga kependidikan gitu kan, apakah kita pemerintah itu sudah memberikan perhatian lebih kepada mereka juga gitu loh. Kayak sekarang ketika gaji guru, ini jadi ngebahas gaji guru kan. Ketika gaji guru itu cuma seperti yang mereka dapatkan sekarang gitu, apakah bisa kira-kira talent terbaik bangsa ini jadi guru gitu loh, mau nggak mereka? Dan menarik nggak itu untuk membuat orang-orang talent itu tadi untuk ya jadi mau guru jadi guru gitu, mau gitu jadi guru kan. gitu. Karena kadang kalau nggak menarik itu kan bikin orang juga berpikir I have to do extra miles. Ketika dia harus extra miles untuk mencukupi kebutuhannya, otomatis kan fokusnya juga jadi nggak fokus untuk apa ya, nggak cuman ngajar doang, tapi mendidiknya itu tadi loh. Iya, ya kayak let's say sekarang aku disuruh pulang ke Indonesia jadi dosen gitu kan. Enggak, aku mending kerja buat Microsoft aja, gajinya jauh lebih besar gitu. Dosen banyak peraturannya. Aduh, iya sih. Itu. Tapi Kalau memang di sekolah sudah ada quick check, ada nggak? Aku tuh nggak aware. Coba ya aku tanya, tapi I never kan harusnya kalau kayak gitu tuh nggak tahu ya. Kalau kepikiranku paling nggak di situ, oh ya kita juga ada tim anti bullying. Nanti kalau misalnya ada keluhan ke sini gitu, nggak ada sih spesifik setiap kalau misalnya setiap keluhan orang tua atau murid ke wali kelas gitu. Nanti wali kelas yang akan menyampaikan ke pihak terkait. Jadi aku belum akunya ya yang nggak aware ada tim ini di sekolah anakku, mungkin anakku yang 7% mungkin ya. Cuman kalau yang sekolah internasional sih. Cuman kalau di sekolah anakku, at least mereka sistemnya dari kayak guru BP-nya, sistemnya ada, dan kayak guru BP-nya itu memang mereka setiap tindakan yang kekerasan atau apa itu mereka ada investigasinya ada. Cuman memang pure dari guru ya, dari sekolah, komite dan guru gitu. Dan mereka so far sih beberapa laporan ya ada mereka melakukan itu dengan sampai lihat CCTV etc itu I appreciate sampai di situ gitu. Mereka ke anak-anaknya, anak muridnya juga ngomong jangan sedikit. Nah ini lucu nih, ngomongin bully nih. Ada satu gini, jangan sedikit bilang itu bully gitu, karena nanti kena senggol temennya gini, aku dibully gitu. Jadi kayak mereka pun dikasih understanding bullying itu apa. Bedanya sama ketika kamu one time fight sama temenmu itu bukan bullying gitu. Jadi anak-anak pun dikasih understanding itu gitu loh. Karena lucu loh anak ya mungkin anak-anak tuh sepolos itu kali ya. Karena mereka dengernya ada bully gitu. Jadi dibentak, ada yang cuman temennya ngomongnya dia merasa dibentak gitu. Kenceng gitu. Dia ngebully aku gitu. Gitu, lucu kan?
Lucu kan? Iya, lucu banget gitu. Tapi ya gitu sih. Jadi berkurangnya sensitivitas gitu loh terhadap terms. Ya nggak tahu antara emang sudah jadi normal, jadi orang pakai sembarangan aja gitu, kayak healing terus dipakai untuk artinya nongkrong di kafe, liburan ke luar Iya. negeri, belanja gitu kan. Padahal kan Jadi bukan itu. Pergeseran ya, artinya Pergeseran itu jadi makna. bergeser, ya maknanya jadi pergeseran. bergeser. Ya. Tapi kayaknya kalau mungkin selama ada fungsinya ya yang dari apa TPPK tadi itu harusnya mungkin nggak apa-apa sih ya, karena nggak tahu nih kalau misalkan kita challenge pemerintah nih dengan seperti ini kan, mereka ya mungkin parameternya banyak, 93% mungkin dari sekolah negeri gitu kan, yang Mungkin. memang kayak ya itu emang di bawah naungan pemerintah gitu kan secara langsung gitu. Atau mungkin apa anggota timnya ini juga bagian dari guru itu sendiri gitu, bukan yang kayak tim khusus kayak yang di film Dari itu kan luar langsung ya. dari Kementerian Ya. Pendidikan datang dikaploki KB tukang bulinya gitu kan. Mungkin nggak gitu juga, mungkin dari salah satu guru BK itu juga yang mungkin bagian dari tim ini gitu ya, mungkin banyak implementasinya sih gitu. Iya, lebih Tapi ke ya kalau aku sih berharapnya pemerintah itu lebih ke, tapi ya what you expect ya. Tapi berharapnya pemerintah Nggak lebih apa-apa, ke boleh kok cari berharap. cari root cause-nya loh. Maksudku gini loh, kayak bullying, terus kriminalitas anak gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah result dari sebuah proses yang terjadi sebelumnya. Anak-anak itu kan nggak mungkin dia tiba-tiba kepikiran ngebully temennya. Atau anak tuh tiba-tiba ngebunuh temennya. Sekarang tuh udah naik banget loh berita kejahatan oleh anak. Bukan banyak kepada anak ya, oleh anak itu oleh anak. Dan banyak kadang banget. kepada sesama anak juga, ada juga yang kepada Iya, orang dewasa loh sekarang. iya, gitu loh. Jadi Sudah kriminalitas ya Iya, jatuhnya. iya, sudah dan kriminalitas iya, jatuhnya. dan ini bisa lagi bisa jadi another topik gitu ya, tentang Topik gitu. juvenile kriminal gitu. Jadi kriminal apa untuk anak, peraturan tentang itu gitu. Ada filmnya juga, aktornya yang main sama gitu. Oh iya, sama Yang ya. jadi siapa, inspektor. Nah, itu sama, dia jadi ada film judulnya, drama Korea juga, judulnya Juvenile Justice. Itu si inspektornya itu jadi hakim di situ untuk kasus-kasus kriminal anak gitu. Tapi itu menarik juga sih, karena batasannya kalau anak, dipikir-pikir ya, anak umur segitu bisa melakukan kejahatan yang segitu bengisnya gitu. Apakah mereka masih layak dihukumi sesuai dengan Usia anak, dengan usia fisik yang peraturan hukum untuk kategorinya anak-anak gitu loh. Wah, pikirannya udah seperti itu, orang dewasa aja nggak kepikiran gitu kan, kalau yang bener gitu. Nah, back to teach you a lesson kan. Kalau tadi kan kriminalitas anak, ada satu hal juga yang menarik buat aku itu adalah